guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Kana. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang happy dan tentunya sehat selalu. Nah, sebelum aku masuk ke dalam pembahasan, aku harap kalian mau dukung atau support channel ini. Caranya tuh gampang banget. Cukup dengan klik tombol subscribe, like, comment, share video ini, dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau aku masukin video baru. Are you ready, guys? Let's go. Guys, apa yang kalian pikirin ketika aku bilang kata rumah sakit? Kali ini aku akan ngebahas mengenai sebuah rumah sakit yang angker di Korea Selatan. Rumah sakit ini adalah Rumah Sakit Jiwa Gonjiam di Korea Selatan. Bahkan CNN itu pernah menetapkan Rumah Sakit Gonjiam ini sebagai salah satu tempat yang paling angker sedunia. Berlokasi di sebuah bukit di kota Gwangju, Provinsi Gyeonggi-do, Rumah Sakit Gonjiam atau yang lebih dikenal dengan Gonjiam Psychiatric Hospital ini dulunya memiliki reputasi yang sangat-sangat baik. Nah, rumah sakit ini tidak hanya diisi sama orang-orang dengan gangguan mental biasa aja, tetapi juga diisi dengan tentara-tentara yang mengalami depresi. Ya, pada zaman dahulu masih zaman-zamannya perang, jadi banyak tentara yang mengalami depresi itu dimasukin ke rumah sakit Gonjiam ini. Apalagi rumah sakit ini tuh dulunya aksesnya tuh sangat mudah dilewati, sangat mudah untuk pergi ke sana karena memang dekat sama pemukiman penduduk. Sayangnya rumah sakit Gonjiam ini sudah tidak lagi beroperasi sekarang, hanya tinggal bangunan yang kotor, bangunan yang rusak, dan juga dipenuhi sama tanaman-tanaman yang sangat-sangat rimbun, pohon-pohon yang sangat-sangat rimbun, sehingga membuat rumah sakit ini punya kesan yang sangat menyeramkan. Berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat Korea Selatan, yang banyak masyarakat Korea Selatan percayai, pasien-pasien di rumah sakit ini, juga staf-staf di rumah sakit ini tuh mulai ditemukan meninggal secara tidak jelas gitu ya, nggak tahu kenapa penyebabnya. Selama 10 tahun semenjak berdirinya rumah sakit ini. Meninggalnya si pasien atau si staf-staf rumah sakit ini pun cukup aneh ya, karena ada yang meninggal di kamarnya, ada yang meninggal di kantor pribadinya, ada yang meninggal di depan kursi, pokoknya ditemukan di tempat yang cukup bermacam-macam. Nah, para keluarga pasien atau keluarga staf yang bekerja di sini tuh nggak ada yang mau buka mulut mengenai kejadian ini. Karena hal inilah rumor horor mengenai cerita rumah sakit Gonjiam ini tersebar luas di Korea Selatan. Banyak yang mengatakan bahwa ada seorang dokter gila yang bekerja di sana yang menggunakan pasien serta staf-stafnya yang bekerja di rumah sakit Gonjiam ini sebagai alat eksperimen gilanya. Namun hal ini tuh tidak diketahui kebenarannya ya, jadi masih berupa rumor, tapi rumor ini tuh cukup banyak dipercaya sama masyarakat Korea Selatan. Di sisi lain, ada juga yang mengatakan bahwa rumah sakit ini punya masalah sama yang namanya sanitasi, guys. Kebersihan ya, nggak sesuai sama protokol kesehatan rumah sakit yang seharusnya. Punya track record manajemen keuangan yang sangat-sangat buruk, sehingga menyebabkan kerugian besar juga untuk si rumah sakit ini sendiri, sampai dengan kaburnya si pemilik rumah sakit ketika pemerintah itu mau melakukan pemeriksaan di rumah sakit ini terkait dengan penahanan pasien pada tahun 1996. Nah, saking terburu-burunya si pemilik rumah sakit ini kabur, barang-barangnya pun sampai ditinggal gitu aja di kantornya di rumah sakit Gonjiam ini. Namun ternyata masih ada rumor lain mengenai keberadaan si pemilik rumah sakit ini. Ada yang bilang bahwa pemilik rumah sakit itu tewas karena menghabisi nyawanya sendiri. Namun hal ini tidak dapat dipastikan kebenarannya juga, karena ada sebuah informasi juga yang mengatakan bahwa ia baik-baik aja kok, nggak ada tuh yang namanya tewas karena bunuh diri. Namun ada lagi kabar yang mengejutkan bahwa pada tahun 1997 si pemilik rumah sakit ini memang benar-benar meninggal dunia karena penyakit kronis yang dideritanya. Kemudian karena tidak ada ahli waris yang bisa ia wariskan rumah sakit Gonjiam ini, akhirnya ya rumah sakit Gonjiam itu terbengkalai begitu aja, ditinggalin begitu aja. Katanya si pemilik rumah sakit ini memiliki seorang anak yang
memang seharusnya jadi ahli waris, tapi ia nggak tinggal di Korea Selatan, melainkan di Amerika jauh gitu ya. Jadi mungkin anaknya juga nggak bisa dan tidak mau ambil ahli waris ini, jadi ya ditinggalin gitu aja guys. Saat ini bangunan rumah sakit ini hanyalah tersisa bangunan kosong yang sudah benar-benar rusak, pagar kawat yang benar-benar berkarat, dan hanya sisa-sisa serpihan-serpihan bukti bahwa rumah sakit Gonjam ini pernah beroperasi dulunya. Karena sejak tahun 2011 pemerintah Korea Selatan itu menetapkan bahwa rumah sakit Gonjam ini akhirnya resmi ditutup. Meskipun nih di depan bangunan rumah sakit Gonjam ini sudah ada palang dilarang masuk, tetapi kabarnya sekitar 1.000 turis per tahunnya itu datang ke rumah sakit Gonjam ini untuk melakukan uji nyali. Mereka bahkan pernah mengaku melihat penampakan atau mendengar suara-suara aneh ketika mereka berada di rumah sakit ini. Nah, pemerintah Korea Selatan itu menutup secara resmi rumah sakit ini serta melarang adanya pengunjung untuk datang melihat rumah sakit ini. Sebenarnya bukan karena cerita horornya ya guys, bukan karena cerita menyeramkan di balik rumah sakit Gonjam ini, melainkan karena rumah sakit Gonjam ini adalah milik perseorangan. Dan menurut hukum di Korea Selatan, kalau misalnya ada orang yang trespassing gitu, yang menerobos masuk tanpa izin, itu berarti hukumnya adalah ilegal. Nah, jadi gitu ya, jadi ditutup dan tidak boleh masuk itu bukan karena memang ceritanya horor dan apa gitu, enggak, tapi lebih kepada bahwa ini adalah milik perseorangan dan bukan milik pemerintah. Jadi hukumannya adalah itu trespassing ya, untuk orang-orang yang menerobos masuk itu ilegal. Gitu ya guys. So, gimana menurut kalian tentang cerita dari rumah sakit Gonjam ini? Apakah kalian kalau misalnya ada rumah sakit yang terbengkalai seperti ini tertarik untuk mengunjungi dan uji nyali di dalam sana? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi dan uji nyali di sebuah rumah sakit terbengkalai dengan barang-barang yang masih penuh dan punya sejarah kelam seperti rumah sakit Gonjam ini? Reputasi seram dari rumah sakit ini tuh bahkan dijadikan satu film layar lebar berjudul Gonjam Haunted Asylum, bercerita mengenai seorang YouTuber yang berusaha mau mendapatkan 1 juta subscriber atau 1 juta viewers gitu. Kemudian datang mengunjungi si rumah sakit ini sambil membuktikan benar nggak sih rumor mistis mengenai rumah sakit jiwa Gonjam ini. So, apakah kalian tertarik untuk menonton Haunted Asylum ini? So, gimana menurut kalian cerita tentang Gonjam Hospital ini? Kalian komen di bawah pendapat kalian tentang cerita ini, dan apabila kalian ngelihat rumah sakit atau tempat-tempat yang angker, apakah kalian akan memiliki keinginan untuk uji nyali di dalam sana? Jangan lupa komen juga di bawah sini. So, thank you yang udah nonton video ini. Semoga video ini juga bisa menjadi informasi menarik bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk support dan dukung aku terus. So, thank you sekali lagi and see you on the next video.